Semua makhluk telah mati. Bumi dan langit kosong dari penghuninya. Semua diam tak bergerak. Tak ada suara terdengar atau makhluk terlihat. Karena yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Tinggi, sebagaimana Dia telah ada semenjak zaman azali, esa, tunggal dalam keagungan dan kemuliaan. Bumi telah diganti dengan bumi yang lain. Begitu juga langit-langit, bintang-bintang, dan planet-planet. Bumi keadaannya menjadi datar, sesayup mata memandang. Tidak ada yang menanjak dan menurun. Tidak ada apapun juga, warnanya putih dan bersih. Allah lalu menurunkan hujan selama 40 hari, sehingga permukaan bumi digenangi air setinggi 12 hasta. Dengan air itu, Allah menumbuhkan setiap jasad yang sudah mati, seperti tumbuhnya sayuran hingga mencapai kesempurnaan. Lalu tiba-tiba semua ruh dikejutkan oleh seruan maha dahsyat yang menyeru semua makhluk. Mereka semuanya diperintahkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh kerendahan dan kehinaan. Bayangkanlah betapa manusia terperanjat kaget dan ketakutan saat dibangkitkan serentak. Bayangkan juga dirimu yang telanjang, hina, seorang diri dengan rasa takut menghunjam, sedih, cemas, dan resah di tengah himpitan seluruh makhluk. Mereka semua juga telanjang dan tanpa alas kaki. Diam dalam kenistaan, kekhawatiran, dan ketakutan luar biasa. Tak ada yang bisa engkau dengar, kecuali suara langkah kaki mereka dan seruan menggelegar, menggetarkan. Bersama mereka, engkau mendatangi sumber suara itu, berjalan penuh ketundukan dan kehinaan. Semua digiring ke suatu tempat. Tempat itulah yang disebut dengan Padang Mahsyar. Tempat yang rata. Tidak ada tempat yang tinggi, tidak ada bukit atau gunung. Semuanya datar dan rata. Di tempat seperti itulah manusia akan digiring. Rasulullah SAW bersabda, manusia dikumpulkan pada hari kiamat di atas tanah yang putih, rata, kemerah-merahan, seperti tepung roti yang bersih. Tidak ada tanda untuk seorang pun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika semua penghuni 7 lapis bumi dan 7 lapis langit sudah berkumpul di padang mahsyar, matahari diberi kadar panas yang sangat tinggi, seukuran panas 10 tahun, lalu didekatkan ke kepala mereka dengan jarak 1 atau 2 mil. Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat, matahari didekatkan jaraknya terhadap makhluk hingga tinggal sejauh 1 mil. Hadis riwayat Muslim. Jarak matahari yang hanya 1 mil atau sekitar 1,5 kilometer tentu panasnya tak terkira dan tak terbayangkan. Karena jarak matahari sekarang dengan bumi yang mencapai jutaan kilometer begitu terasa panas di tengah hari. Lalu bagaimana jika matahari berada 1 mil di atas kepala kita? Seorang ulama kontemporer menggambarkan kedahsyatan panasnya hari dengan mengatakan bahwa pada hari kiamat kelak tatkala manusia dikumpulkan di padang mahsyar, kekuatan mereka tidaklah sama dengan kekuatan mereka ketika hidup di dunia. Akan tetapi mereka lebih kuat dan lebih tahan. Seandainya manusia sekarang ini berdiri selama 50 hari di bawah terik matahari tanpa naungan, tanpa makan, dan tanpa minum, apa yang terjadi? Tentu tidak akan mampu. Bahkan mereka akan binasa. Namun pada hari kiamat kelak, mereka mampu berdiri selama 50 tahun tanpa makan, tanpa minum, dan tanpa naungan, kecuali beberapa golongan yang dinaungi Allah Ta'ala. Mereka juga mampu menyaksikan kengerian-kengerian yang terjadi. Perhatikanlah keadaan penghuni neraka yang disiksa dengan begitu kerasnya, namun mereka tidak binasa karenanya. Umat manusia saling berdesakan dan saling dorong. Kaki-kaki berjejalan dan leher-leher terasa terputus karena kehausan. Panas matahari, desahan nafas makhluk, dan desak-desakannya tubuh mereka terjadi dalam satu waktu sekaligus. Keringat mengucur deras hingga tergenang membuat banjir. Banjir keringat dirasakan semuanya, sesuai dengan kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang bahagia dan ada yang sengsara. Ada yang genangan keringatnya setinggi mata kaki, ada yang mencapai pinggang, dan ada pula yang mencapai daun telinga. Bahkan ada yang hampir tenggelam oleh keringatnya sendiri, dan ada pula yang lebih dari itu.
Sa'id bin Umair bertutur, aku pernah duduk bersama Ibnu Umar dan Abu Sa'id Al-Khudri. Waktu itu hari Jumat. Lalu salah satu dari keduanya berkata kepada yang lain, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, setinggi apakah keringat manusia pada hari kiamat? Seorang sahabat menyahut, setinggi daun telinga. Yang lain juga ada yang berkata, setinggi mulut hingga mengekangnya. Ibnu Umar berkata, aku tidak melihat adanya perbedaan antara dua istilah itu. Hadis riwayat Ahmad, Hakim, Ibnu Hibban, Abu Ya'la, dan Al-Haythami. Diriwayatkan dari Khaisamah bahwa Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, pada hari kiamat seluruh permukaan bumi berupa api, sedangkan surga berada di hadapannya. Saat itu bangunan dan gelas-gelas di dalam surga dapat dilihat semua makhluk. Demi zat yang jiwa Abdullah di tangannya, sungguh seseorang akan berkeringat hingga keringatnya menggenangi bumi tempat dia berdiri. Lalu keringatnya terus meninggi hingga mencapai hidungnya, dan dia belum juga dihisap. Sungguh kondisi saat itu sangatlah berat dan amat sangat dahsyat. Tak ada tempat bernaung karena bumi terhampar rata. Tak ada tempat berteduh. Tidak ada naungan bagi siapapun kecuali naungan Arasy, singgasana Tuhan semesta alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang mukmin itu wajib mengimani bahwa satu saat akan dibangkitkan dan akan berada di alam mahsyar. Wa idzal quburu bu'tsirat. Dan ketika kuburan-kuburan dibangkitkan, maksudnya apa yang ada di dalam kubur, orang-orang yang sudah tulang dan dagingnya menjadi tanah dengan kuasa Allah, dengan izin Allah, semua dibangkitkan. Dan mereka akan dikumpulkan di satu tempat yang namanya Al-Mahsyar. Mahsyar ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW, suatu padang yang sangat lapang, di mana saat itu matahari didekatkan dan orang dalam kondisi sangat kesusahan. Ternyata di alam mahsyar, alam di mana dikumpulkannya semua manusia dari manusia pertama sampai manusia terakhir, dikumpulkannya semua makhluk di tempat yang betul-betul hanya Allah yang punya kuasa. Di saat itulah manusia keadaannya tergantung amalnya masing-masing. Seperti yang disabdakan Rasul dalam hadis riwayat Imam Ahmad, ada yang berjalan kaki, ada yang berkendaraan. Berarti amal orang yang berkendaraan itu lebih banyak daripada yang berjalan kaki. Dan yang paling mengerikan, kata Rasulullah, ada orang yang berjalan dengan wajahnya. Itu menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak membawa bekal amal sedikit pun. Jangan lupa, ketika kita sekarang ini di dunia, kalau menggunakan ukuran hitungan akhirat, dunia itu hanya 2 menit saja. Kita hidup dengan umur 80-90 tahun itu hanya 2 menit saja. Sementara nanti kita akan menghadapi alam mahsyar yang begitu dahsyat. Dan di antara manusia kondisinya berbeda-beda, tergantung amalannya masing-masing. Rasulullah SAW bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Nanti ada orang yang akan ditolong pada hari di mana tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah. Siapa yang akan ditolong? Pertama, kata Nabi, imamun adilun, pemimpin yang adil. Jadi kalau kita jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang amanah, yang jujur, yang melaksanakan apa yang ada di pundak kita. Amanah yang di pundak kita jalankan. Lakukan dengan penuh kejujuran, dengan ketawakalan, dengan kerja keras dan kerja cerdas. Yang kedua, orang yang akan ditolong oleh Allah di alam mahsyar adalah orang-orang yang menghabiskan masa mudanya untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Syabun nasya'a fi ibadatillah. Anak-anak muda yang di masa mudanya dia habiskan masa muda itu untuk dekat dengan Allah. Hura-hura dia jauhi, dia dekati Allah dengan amalan-amalan soleh. Yang ketiga, yaitu orang-orang yang bisa menghadapi godaan lawan jenis. Allah telah menciptakan manusia suka dengan lawan jenis. Nah, ada orang yang diuji dengan lawan jenis, dia bisa tabah, dia bisa sabar, dia bisa menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan zina. Yang berikutnya adalah
orang-orang yang rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, orang yang hatinya selalu terikat dengan masjid. Jadi kemanapun dia pergi, dia tidak lupa untuk melakukan sholat. Dia terikat hatinya dengan masjid. Yang berikutnya adalah rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainah, orang yang berdua-duaan dengan Allah, berdoa dengan Allah hingga meneteskan air mata. Dan yang terakhir adalah orang yang mensedekahkan hartanya dengan segala keikhlasan sampai-sampai tangan kiri tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanan. Ini diantara orang-orang yang kata Rasul pasti ditolong oleh Allah di alam mahsyar nanti. Semoga Ramadan yang indah ini kita isi dengan amalan-amalan yang bisa membuat kita ringan, kita bisa melewati alam mahsyar dengan mudah, dengan indah. Dan jangan lupa di alam mahsyar nanti, menurut firman Allah, tak ada seorang pun yang bisa saling menolong. Ayah tidak bisa menolong anaknya, anak tidak bisa menolong orang tuanya, ibu tidak bisa menolong anaknya, dan suami tidak bisa menolong istrinya, serta sebaliknya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih. Di alam mahsyar nanti semua orang hanya akan menguruskan dirinya sendiri. Semoga di bulan yang penuh keberkahan ini kita bisa isi dengan amalan-amalan yang membuat kita merasa ringan, merasa mudah, dan turunnya pertolongan Allah di alam mahsyar nanti. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.